Selamat pagi kepada pemirsa Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode berpikir kritis, metode berpikir analitis, dan metode berpikir reflektif. Nah, pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, kemarin ada request ke saya, Mas Goris tolong membahas terkait dengan cara kerjanya pemerintahan Joko Widodo. Nah, pada pagi hari ini kita membahas cara kerjanya Presiden Joko Widodo ya. Nah, tentu saja ini hanya menggunakan salah satu perspektif ya. Masih banyak perspektif lain yang bisa digunakan atau dipakai untuk menganalisis ya cara kerja dari pemerintahan Joko Widodo ya. Nah, pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pemerintahan Joko Widodo pada intinya bekerja dengan dua cara, yaitu dengan cara bifrontal dan dengan cara segmenter ya. Nah, cara bifrontal adalah cara di mana pemerintahan Joko Widodo memasukkan banyak program ke dalam masyarakat ya, atau mencekoki masyarakat dengan berbagai macam program seperti program BLT, bantuan langsung tunai yang dulu di zamannya Jokowi, di zamannya Presiden SBY sering diplesetkan sebagai bantuan langsung tewas ya. Nah, BLT ini di zaman Presiden Joko Widodo banyak sekali ya. Kemudian juga ada program stunting ya, ada program SDGs ya, dan berbagai macam program yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung ya. Dan melalui program-program ini sebenarnya pemerintahan Jokowi mau mengharapkan dua hal ya. Yang pertama itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada pemerintah, sehingga Jokowi banyak dicintai dan juga disukai oleh masyarakat ya. Sehingga di dalam pemilu 2019 Jokowi itu relatif mudah untuk memenangkan pemilu ya, karena dia mendapat simpati dari masyarakat melalui berbagai macam program yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung ya. Nah, di dalam berbagai program yang disebarkan oleh pemerintahan Jokowi ini, Jokowi juga mendapatkan semacam popularitas ya, dan ada anggapan publik yang sangat luas bahwa pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan yang memberikan banyak kebaikan hati kepada masyarakat ya, atau Jokowi dianggap sebagai sumber kebaikan hati bagi masyarakat ya, karena memberikan berbagai macam bantuan ya, baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung ya. Kemudian juga Jokowi menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, misalnya menghadiahkan masyarakat dengan sepeda ya, hanya dengan pertanyaan menyebut jenis-jenis ikan ya. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi pada aspek bifrontal ya. Nah, cara bifrontal ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Tentu saja ini merusak demokrasi ya, dan mengurangi partisipasi dan juga kemandirian masyarakat ya. Jadi karena berbagai macam program bifrontal yang disebarkan oleh pemerintahan Jokowi, maka kemudian menimbulkan ketergantungan dan juga kemandirian masyarakat itu menjadi
berkurang ya. Nah, yang kedua adalah cara segmenter ya. Cara segmenter yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu dengan memasukkan informal state ya, atau informal government ya, yang kita sebut dengan istilah relawan Jokowi. Relawan Jokowi ini dimasukkan ke dalam negara, seperti bagaimana Jokowi menjadikan kelompok relawan ini sebagai kelompok yang beroperasi ya di dalam formal state ya, atau di dalam lembaga-lembaga negara, termasuk juga menjadikan mereka sebagai komisaris sejumlah badan usaha milik negara ya. Dan menurut Noel, jumlah kelompok relawan Jokowi ini lebih dari 40-an ya. Dan katanya sangat banyak sekali kelompok relawan Jokowi ini ya. Dan informal government atau informal state yang beroperasi melalui kelompok-kelompok relawan Jokowi ini kemudian melakukan distorsi ya fungsi-fungsi kelembagaan formal seperti birokrasi pemerintah, kemudian juga informal government ini melakukan distorsi ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya, atau kadang-kadang men-take over ya, mengambil alih kebijakan-kebijakan pemerintah ya, supaya bisa cepat dieksekusi, cepat dilaksanakan, cepat diimplementasikan ya. Nah, pada intinya pada aspek segmenter ini, informal government ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Bahkan oleh Jokowi menjadikan informal government atau kelompok relawan ini diberikan hadiah. Hadiahnya itu berupa menjadi menteri di dalam lembaga-lembaga negara ya, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi ya, yang berasal dari kelompok relawan pro Jokowi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, menguatnya atau berperan besarnya kelompok informal government ini atau relawan Jokowi ini itu mendistorsi ya, atau kadang-kadang bekerja berdasarkan nalar Jokowi ya. Nalar Jokowi ya Anda tahu persis lah ya, bagaimana membangun persuasi dengan cara menyenggol ya, atau menendang pencitraan ya, masuk ke gorong-gorong, kemudian itu menimbulkan ketertarikan publik yang lebih luas ya. Nah, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Jokowi ini ya di aspek segmenter membuat nalar publik dan juga kesadaran publik itu menjadi hilang ya. Orang menganggap bahwa Jokowi adalah pemerintahan yang populis, pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat ya. Nah, tak taunya di balik itu ya, seperti analisis dari Archon Fung ya. Jadi jangan pernah melihat sesuatu pada apa yang nampak ke permukaan ya, tetapi lihatlah segala sesuatu di balik layar ya, the man behind the gun ya. Jadi di semua kebijakan itu selalu ada kepentingan-kepentingan yang terselubung ya. Sehingga menurut Gorissa dan TV, baik dalam cara bifrontal maupun juga dalam cara segmenter, Jokowi menyediakan berbagai hadiah kepada kelompok-kelompok pendukungnya atau yang kita anggap sebagai informal government tadi, untuk tujuan menyukseskan kerja-kerja pemerintahan Jokowi dan juga membuat operasi pemerintahan berjalan ya sampai pada tingkat efisiensi dan efektivitas tertentu ya. Nah, ini misalnya bagaimana
sepak terjang ya pemerintah di dalam berbagai macam kebijakan ya. Terutama yang paling dilihat barangkali adalah program infrastruktur ya, infrastruktur jalan ya, kereta api, bandara ya, termasuk yang sangat tersohor itu adalah jalan tol ya, jalan tol. Teman saya mengatakan bahwa jalan tol itu adalah jalan tolol. Mengapa jalan tolol? Karena masyarakatnya sebenarnya belum dipersiapkan untuk menggunakan jalan tol ya. Seperti di beberapa tempat ya, kadang-kadang di jalan tol itu masih ada sapi, kemudian kambing yang bisa lewat ya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam dua cara kerja Jokowi ini, cara segmenter maupun juga cara bifrontal, ada implikasi-implikasi yang ditimbulkan ya hingga sekarang ya. Misalnya implikasi yang paling nyata yang kita peroleh itu adalah rendahnya indeks demokrasi Indonesia ya, termasuk juga adalah Human Development Index ya, indeks pembangunan manusia Indonesia yang sangat rendah di bawah pemerintahan Jokowi. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi dengan dua cara beroperasinya pemerintahan itu menyebabkan demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan formal ya, formal government ya, birokrasi dan lain-lain itu rapuh, penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Karena cara beroperasinya pemerintah ya hanya menyebarkan program-program pada lingkup masyarakat kecil ya, dan untuk membangun kesetiaan dan loyalitas mereka. Dan pada level pengelompokan elit ya, Jokowi melakukan segmentasi ya, memasukkan kelompok-kelompok itu, kelompok relawannya ke dalam elit-elit korporatis yang kita sebut dengan istilah itu ya. Jadi elit-elit yang menjadi pendukung, penggerak dari kebijakan-kebijakan Jokowi ya, dan bahkan kelompok relawan ini masuk ke dalam pemerintahan formal ya, dan mereka mengoperasikan kekuasaan Jokowi ya. Ada yang loyalis sekali, ada yang juga hanya memanfaatkan aja, tetapi juga ada yang dikasih posisi sama Jokowi tetapi juga di sana hanya makan gaji buta ya, menjadi penonton setia ya. Dan saya rasa pemirsa Goris Sadam TV mempunyai catatan-catatan yang lebih lengkap ya terkait bagaimana beroperasinya pemerintahan Jokowi ini ya. Nah, demikian saja pemirsa Goris Sadam TV. Jangan lupa ya nonton kanal YouTube Goris Sadam TV ya. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Goris Sadam TV, jangan takut untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Dan apa yang Goris Sadam TV lakukan semuanya untuk mencerdaskan Indonesia. Jangan lupa tetap berpikir kritis, analitis, dan reflektif untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Salam hangat, sampai jumpa. Terima kasih.